Halo semua, kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi mata kuliah Business Communication. Kelompok kami terdiri dari Dia Ayu Puspitasari, saya sendiri Ida Ayu Putuita Vernitasari, Angelika Sylvia Thomas, dan Sudikdo. Berikut merupakan isi dari presentasi kami. Kemudian, ini merupakan produk-produk yang dijual oleh CV Banyan Internasional. CV Banyan Internasional berlokasi di Jalan Raya Mas, Banjar, Batanancak, Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia, yang didirikan oleh Ninyoman Sunantik. Beliau merupakan wanita asli Bali yang merintis sebuah bisnis, di mana awalnya sebuah toko kecil yang menjual berbagai kerajinan di daerah Ubud. Karena keuletannya bersama suami, sehingga usahanya berhasil merambah ke kancah internasional, hingga sukses melakukan ekspor ke beberapa negara. Tanggal 7 Juli 1997, beliau memberanikan diri membentuk sebuah perusahaan yang berbadan hukum secara resmi. Diawali dengan menawarkan produk Wincime saat itu, yang memang sedang booming di kalangan mancanegara. Dengan semakin meningkatnya permintaan kerajinan dengan khas Bali, membuat Banyan berkembang dengan pesat. Dari sini mereka mulai mengembangkan produk ke aksesoris seperti gelang, kalung, gantungan kunci, dan bermacam-macam jenis souvenir yang dapat dijual kembali di luar negeri. Banyan Internasional saat ini sudah menjadi perusahaan manufaktur produsen handicraft dan souvenir. Mereka berbisnis dengan banyak perusahaan di luar negeri sebagai penyedia souvenir. Berkat fokus di bidang seni dan kreatif, membuat Banyan dituntut untuk selalu menciptakan tren produk kerajinan handmade. Saat pandemi tahun 2020, di mana pariwisata seluruh dunia terdampak, termasuk ke bisnis Banyan, yang berpengaruh terhadap pesanan ekspor produk kerajinan mereka. Hal tersebut membuat pemilik CV Banyan Internasional berusaha mengembangkan jenis produk yang dijual dengan produk-produk home decor sesuai dengan tren yang ada saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dia, silakan. Berikut ini adalah visi dan misi CV Banyan. Untuk visinya yaitu berkembang sebagai perusahaan yang penuh dengan inovasi serta kreativitas, menjadi perusahaan ekspor yang mampu bersaing dan merambah ke berbagai penjuru dunia, mampu membantu menambah lapangan pekerjaan, khususnya bagi seniman dan pengrajin di Bali maupun di luar Bali. Untuk misinya itu sendiri yaitu menghasilkan produk handmade yang ramah lingkungan dan berkualitas untuk dijual ke mancanegara, memberikan pelayanan yang memuaskan untuk para customer, memberdayakan dan menghargai SDM baik internal maupun eksternal, yaitu para pengrajin sebagai aset utama perusahaan, memperlakukan customer sebagai partner bisnis yang saling menguntungkan. Berikut ini adalah struktur organisasi CV Banyan Internasional. Communication Experience. Komunikasi antara Departemen Finance dan Accounting memainkan peran yang penting dalam menjaga integritas dan efisiensi produk keuangan perusahaan. Di dalam komunikasi internal, komunikasi antar anggota tim keuangan, Departemen Keuangan perusahaan perlu memiliki saluran komunikasi yang efektif di antara anggota timnya. Ini termasuk pertemuan rutin, pembagian tugas, dan berbagai informasi terkait kegiatan keuangan. Komunikasi dengan manajemen senior, yaitu Departemen Keuangan perlu berkomunikasi secara teratur dengan manajemen senior perusahaan, serta direktur atau eksekutif tingkat atas lainnya. Ini termasuk penyampaian laporan keuangan, analisis kinerja keuangan, serta presentasi mengenai rencana keuangan dan strategi perusahaan. Komunikasi dengan departemen lain, yaitu Departemen Keuangan harus berkomunikasi dengan departemen lain dalam perusahaan, seperti Departemen Penjualan, Pemasaran, Produksi, ataupun Sumber Daya Manusia. Ini untuk memahami kebutuhan keuangan mereka, memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan, atau memperoleh informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Komunikasi dengan departemen lain.
Komunikasi dengan Departemen Operasional, yaitu Departemen Keuangan berinteraksi dengan Departemen Operasional seperti produksi, pemasaran, atau sumber daya manusia. Mereka dapat berkomunikasi untuk memperoleh informasi terkait biaya produksi, anggaran departemen, atau pengeluaran lainnya yang relevan dengan aspek keuangan perusahaan. Komunikasi dengan Departemen Penjualan dan Pemasaran, yaitu tim keuangan sering berkomunikasi dengan Departemen Penjualan dan Pemasaran untuk mendapatkan informasi tentang proyeksi pendapatan, perkiraan penjualan, atau analisis biaya dan keuntungan produk atau layanan baru. Komunikasi ini membantu Departemen Keuangan dalam menyusun proyeksi keuangan yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu komunikasi dengan Departemen Hukum atau Perpajakan, yaitu Departemen Keuangan juga berinteraksi dengan Departemen Hukum atau Perpajakan untuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keuangan dan perpajakan yang berlaku. Mereka dapat berkomunikasi mengenai perubahan undang-undang pelaporan pajak atau pengurangan resiko yang berkaitan dengan aspek keuangan. Selanjutnya yaitu komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dengan pihak luar seperti auditor atau konsultan keuangan atau pajak. Departemen Keuangan berinteraksi dengan pihak luar seperti auditor independen atau konsultan keuangan untuk memastikan transparansi dan integritas laporan keuangan. Komunikasi ini melibatkan pertukaran informasi, diskusi mengenai temuan audit, dan pemenuhan persyaratan pelaporan yang relevan. Komunikasi dengan lembaga keuangan atau pihak investasi, yaitu Departemen Keuangan dapat berkomunikasi dengan lembaga keuangan atau pihak investasi seperti bank atau investor untuk membahas hal-hal terkait pembiayaan, pinjaman, atau presentasi keuangan perusahaan. Komunikasi ini melibatkan negosiasi, pembahasan syarat dan ketentuan, serta penyampaian informasi keuangan yang relevan. Pola komunikasi yang baik dalam Departemen Keuangan sangat membantu memastikan keakuratan, keandalan, dan kepatuhan terhadap praktik keuangan yang baik dalam perusahaan. Komunikasi yang efektif memfasilitasi koordinasi antara tim, pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan tantangan keuangan, serta menjaga hubungan yang baik dengan pihak luar yang terkait dengan aspek keuangan perusahaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Angel. Silakan Kak Angel. Leadership style of manager finance dan accounting. Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh manajer finance dan accounting pada CV Banyan adalah menggunakan gaya kepemimpinan visioner, di mana manajer finance dan accounting CV Banyan memiliki visi yang jelas serta terukur mengenai arah keuangan perusahaan. Mereka menginspirasi dan membimbing tim dengan visi jangka panjang dan melalui strategi yang inovatif. Mereka mendorong kreativitas sekaligus pemikiran dan berani dalam rangka mencapai tujuan keuangan yang sukses. The role of Finance and Accounting Manager. Manajer finance dan akuntansi memiliki peran kunci dalam perusahaan. Berikut ini adalah beberapa peran utama yang dimainkan oleh manajer keuangan dan akuntansi dalam suatu perusahaan. Perencanaan dan penganggaran. Manajer keuangan dan akuntansi bertanggung jawab untuk merencanakan dan menyusun anggaran perusahaan. Mereka menganalisis data keuangan, melakukan proyeksi keuangan, dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, mereka juga terlibat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran dan melakukan pemantauan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pelaporan keuangan. Manajer keuangan dan akuntansi bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Mereka mempersiapkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Laporan ini diperlukan untuk memantau kesehatan keuangan perusahaan, memberikan informasi kepada pemangku kepentingan, serta memenuhi persyaratan pelaporan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Pengelolaan likuiditas dan arus kas. Manajer keuangan dan akuntansi bertanggung jawab untuk mengelola likuiditas dan arus kas perusahaan. Mereka mengawasi, menerima, dan pengeluaran kas, melakukan perencanaan kas, serta memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Manajer keuangan dan akuntansi juga mengelola hubungan dengan lembaga keuangan dan bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pengelolaan risiko keuangan perusahaan. Pengelolaan risiko dan keuangan. Manajer keuangan dan akuntansi mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan perusahaan. Mereka melakukan analisis risiko, mengembangkan strategi mitigasi risiko, serta mengelola aspek keuangan seperti manajemen hutang, manajemen investasi, dan manajemen aset perusahaan.
Tujuannya adalah untuk melindungi keuangan perusahaan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang perusahaan. Analisis keuangan dan pengambilan keputusan. Manajer keuangan dan akuntansi melakukan analisis keuangan dan memberikan informasi yang relevan kepada manajemen senior dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka menggunakan alat dan teknik analisis keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, menganalisis proyeksi keuangan, melakukan analisis biaya manfaat, serta memberikan rekomendasi kebijakan keuangan. Keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan analisis keuangan ini dapat mempengaruhi strategi dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Selain peran-peran tersebut, manajer keuangan dan akuntansi juga berinteraksi dengan departemen lain dalam perusahaan seperti departemen operasional, pemasaran, sumber daya manusia, dan hukum untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Sudikdo. Banyan Teams sebagai perusahaan internasional, Banyan Team memiliki kepemimpinan dengan karakter yang beberapa macam. Ada 6 karakter sebagai leadership dari Banyan Team. Yang pertama yaitu sang ahli. Sang ahli ini senang dengan adanya pengembangan diri, juga senang berada dalam lingkungan yang memiliki target-target tertentu dan senang mengajari orang lain. Karakter yang kedua yaitu sang sahabat. Sang sahabat ini senang dengan perusahaan dengan etos kerja tim yang kuat, memiliki aktivitas sosial, dan kesempatan untuk membantu orang lain. Karakter yang ketiga yaitu sang perdamaian. Sang perdamaian ini senang jika dikomunikasikan mengenai pekerjaan mereka dan apa yang mereka lakukan, terutama berita baik tentang perusahaan seperti naiknya penjualan dan semakin banyaknya customer. Karakter yang keempat yaitu sang pemimpin kreatif. Sebagai seorang pemimpin yang kreatif, dia senang memimpin, mengatur, dan mengarahkan pekerjaan dan orang-orang yang terlibat dalam tim. Tidak jarang, karyawan tipe ini juga membawa ide-ide inovatif dan segar, kreatif, dan membawa perubahan yang baik bagi perusahaan. Karakter yang keenam yaitu sang pencari. Sang pencari ini senang dengan perusahaan atau organisasi yang memiliki makna atau nilai tertentu yang dijunjung, sehingga ia banyak belajar dan memiliki peranan yang signifikan untuk membawa perubahan pada perusahaan tersebut. Karakter yang keenam yaitu sebagai sang bintang. Sebagai sang bintang, dia akan senang dengan adanya pekerjaan, status, dan apapun yang bisa membuatnya bersinar dan terlihat oleh karyawan yang lainnya. Kemudian kunci sukses keberhasilan Banyan Team. Kunci sukses keberhasilan suatu organisasi berkaitan erat dengan keberhasilan komunikasi dalam organisasi tersebut. Kunci kesuksesan Banyan dalam menjalankan bisnis usahanya yaitu komunikasi yang terjalin harmonis antar karyawan dengan atasan, baik komunikasi antar divisi, komunikasi lintas divisi, dan komunikasi dengan para pelanggan ataupun supplier. Jajaran manajerial di Banyan Internasional berperan aktif dalam membangun komunikasi timnya. Manajer Banyan menjadi sosok figur keberhasilan komunikasi sekaligus berperan dalam menyebar informasi dan pencetus problem solving atas kendala komunikasi tim Banyan. Keberhasilan suatu organisasi tidak dapat terlepas dari sukses atau tidaknya komunikasi yang dibangun dalam organisasi tersebut. CV Banyan yang bergerak dalam bidang kerajinan berhasil menjalankan bisnis dan go internasional. Sebagai salah satu di antaranya adalah adanya pola komunikasi yang dibangun sangat ideal dan harmonis. Peran karyawan dari berbagai lini dan divisi, baik dari entry level sampai dengan jajaran manajerial, terkonsep dengan baik guna mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan kesuksesan Banyan. Pola komunikasi yang terbentuk sangat jelas dan tidak monoton. Terkadang menggunakan komunikasi verbal maupun non-verbal, tergantung situasi dan kondisi. Terkadang-kadang terjadinya misleading merupakan hal yang wajar dalam suatu organisasi, asal dapat diluruskan dengan klarifikasi dengan baik, sehingga tidak berlarut dan berdampak pada produktivitas karyawan.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Iya, silakan. Berikut ini merupakan gambaran saat melakukan observasi di CV Banyan Internasional. Ini merupakan website resmi dari CV Banyan Internasional, yaitu www.banyaninternasional.com. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.